kegiatan perlombaan keterampilan dakwah siswa SLTA Senabaksel di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi oleh Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Bapak Dr. Haji Muhammad Darwis Dasopang, MAG. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du, yang kita hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Bapak dan Ibu para Wakil Dekan, demikian juga Ketua LP2M, seluruh Dewan Juri yang sudah hadir di lokasi kita ini, seluruh dosen dan pegawai, seluruh ofisial dan peserta di kegiatan lomba ini, dan seluruh yang sudah berkesempatan hadir dalam rangka mensukseskan sekaligus di dalam memberikan support di dalam kegiatan ini. Bapak dan Ibu ada dari Pamak, ada dari Subak, dan seluruh panitia yang sudah ekstra keras untuk mempersiapkan kegiatan ini. Kita tahu ini dalam keadaan musim hujan. Banyak kadang-kadang kita bayangkan di luar bayangan kita yang terjadi. Tapi insya Allah kita berharap hujan yang turun ini tetap masih dalam rahmat Allah yang kita butuhkan. Langkah pertama, mari kita memperbanyak puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dalam kegiatan kita ini. Kita dapat bersilaturahim, kita dapat bertemu muka, dan kita dapat mengikuti kegiatan yang sudah diundangkan, yang sudah disampaikan, karena ini sudah melewati proses. Karena ada proses sebelumnya dengan mengupload apa yang sudah dibuat oleh masing-masing peserta. Alhamdulillah hari ini yang hadir adalah yang sudah memiliki persyaratan, yang sudah punya kesempatan untuk offline hadir di kampus UIN Syahada Padang Sidimpuan. Salawat dan salam kepada beliau Muhammad Rasulullah SAW. Mari kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sekalian, perlu kami sampaikan yang pertama. Kadang-kadang informasi yang sudah sampai ke kita berbeda dengan apa yang sudah kita lihat secara dekat. Karena jauh-jauh sebelumnya di dalam proses transformasi ada yang mengatakan YIN rasa UIN. Tapi jangan ini terbalik, UIN rasa YIN, mau kembali ke belakang, ya kan? Kita mau memperjuangkan, kita mau mensupport, kita mau betul-betul semua segenap kekuatan kita mendukung untuk UIN. Jadi cara kerjanya tidak seperti YIN lagi, harus seperti UIN. Udah UIN kira-kira seperti itu. Kenapa terjadi? Di sini tadi masih dalam bentuk YN profilnya, ya kan? Apa-apa? Karena hari ini masih belum diumumkan dan ditunjukkan perwajahan UIN itu secara jelas, ya kan? Kemarin kita masih di Jakarta dalam dua kegiatan. Satu
Korwas, koordinasi kepengawasan. Yang kedua, membicarakan terkait dengan Pertaker dan statuta. Pertaker itu struktur organisasinya, statuta itu persyaratan yang memenuhi di dalam jabatan-jabatan yang sudah ditetapkan di dalam Pertaker. Kemarin sudah seluruhnya hadir lintas menteri. Kita bersama untuk membicarakan, sehingga baik dari segi aspek hukumnya dan lain-lain, regulasi-regulasi yang lain dan penyamaan persepsi, semua sudah sama persepsinya terkait dengan aturan-aturan yang ada. Ini yang kita lakukan. Hari ini baru WR1-nya sedang menuju pada pembukuan dengan OKPP ya, OKPP Pak Okta. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kalau kita sudah di tanggal 6 Juni, tanggal 8 Juni bertransformasi dari YN menjadi UIN, itu perubahan namanya, tapi harus kita ikuti dengan perubahan-perubahan yang lain. Maka berproseslah itu untuk kita lakukan perubahan-perubahan sesuai dengan aturan. Maka tanggal 28 Juli dilantiklah rektornya. Hari ini yang resmi di sini jadi pimpinan UIN Syahada itu baru rektor. Tetapi seluruh di bawah, wakil rektor, dekan, wakil dekan, kabak, tubak, dan lain sebagainya, dosen, itu tetap mengikuti yang masih sudah diaturkan di dalam peraturan yang sebelumnya, sebelum keluar ketetapan yang baru. Ini dia yang berlaku. Nah, maka itu yang akan kita coba untuk berubahnya. Tapi seluruh institusi kita, prodi kita, akreditasi kita sudah UIN hari ini. Coba lihat di Pendikti, sudah UIN dan akreditasinya sudah disesuaikan. Kalau kemarin kita katakan sudahkah? Belum, kita belum bisa apa-apa. Tetapi sekalipun sudah akreditasinya seperti itu, kita harus mengikuti yang lain. Yang pertama, yang bikin ijazahnya nanti dekan berhak nggak? Karena dekan belum dilantik, makanya masih berhati-hati dan mewanti-wanti kita untuk tidak melaksanakan sidang. Tapi nanti sidang itu sebentar lagi akan kita lakukan. Kita akan berusaha, mahasiswa yang sudah siap untuk selesai tinggal sidang, kita usahakan untuk tidak bayar uang kuliah. Ya. Kemudian selanjutnya, akreditasi kita kan di kampus ini baru 2. Yang pertama ada di Fakultas Dakwah, yang kedua ada di Fakultas Tarbiyah. Apa impact daripada akreditasi bagus? Didengarkan. Hari ini Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di program studi komunikasi penyiaran Islam, sebelumnya ada beasiswa KIP, ada beasiswa BNP, ada beasiswa Basnas dari pusat, ya kan? Tapi tahun ini memberi kesempatan kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada prodi yang A mendapatkan LPDP. Apa bedanya LPDP dengan BIP, beasiswa Indonesia Bangkit, yang diambil dari LPDP? Ini luar biasa. Kalau kita sekitar berapa itu dapat satu semester? 6,5 ya, 6.500.000 lebih, hampir 7 juta satu semester. Tapi kalau Basnas juga seperti itu, GNP juga seperti itu, BIP atau LPDP luar biasa, dapat 4 juta dan bulan. Makanya masing-masing prodi, masing-masing fakultas urus prodimu supaya mahasiswa mendapat kenyamanan, mendapat kesempatan. Ya, justru itu hari ini disengaja oleh dakwah melakukan kegiatan seperti ini, menginformasikan
Kalau tahun ini kita dapat 20 LPDP. 16 Fakultas Tarbiyah di PAI, 4 di Komunikasi. Untuk tahun depan silakan masing-masing yang berprestasi mendapatkan ini. Komunikasi itu istimewanya dia berhak mendapat LPDP, berhak mendapat GIP, berhak mendapat Basnas, berhak mendapat UKT. Berarti peluangnya banyak untuk itu. Maka informasi ini disampaikan kepada anak-anak kami seluruh yang ikut berprestasi di sini. Kalau nggak mampu keluar nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa mendorong kita semua untuk menuju kampus-kampus yang bergengsi. Tapi ingat, kalau Anda tidak mampu nggak apa-apa. Welcome di Padang Sidimpuan. Tapi di Padang Sidimpuan bukan berarti nggak mampu. Hari ini prestasi kita di mahasiswa S1 LPDP dapat 20. Di S2 kemarin di Purwokerto juga dapat 1 untuk ngambil S2 ya. Di S3 dosen kita dapat di Airlangga, Universitas Airlangga Surabaya. Karena di situ yang ada program A komunikasi ekonomi Islam. Nah, makanya peluang-peluang ini tidak hanya untuk mahasiswa dan tidak hanya untuk dosen, juga untuk pegawai bila mana sudah berkeinginan melanjutkan dan berkomitmen untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih bagus. Jadi harapan saya ke dakwah supaya ini dicatat, kasih kesempatan komunikasi ini betul-betul kita tantang. Yang mau ke sini siapa? Insya Allah tahun ini ada yang mau masuk ke sini S3 arsitektur, kemudian ada juga yang mau masuk S3 kimia. Tapi kalau S3 arsitektur itu udah PNS, dia mau pindah ke sini. Artinya apa? Kita mau kembangkan karena hak kita sudah ada. Kalau sudah university, tidak hanya lagi. Apa bedanya STAIN, sekolah tinggi, institut dengan universitas? Kalau STAIN mengelola satu rumpun bidang ilmu, maka hanya satu fakultas. Teoritisnya seperti itu. Makanya nggak ada di situ yang disebut dengan, disitulah yang dikenal dengan jurusan. Maka jurusan mengelola beberapa prodi. Kira-kira seperti itu. Setelah di institut, dia mengelola beberapa rumpun keilmuan yang sama. Makanya sama-sama rumpun keilmuan bidang keilmuan Islam. Makanya ada fakultas syariah, ada fakultas dakwah, ada fakultas ekonomi dan bisnis Islam, ada fakultas tarbiyah, ada fakultas syariah dan ilmu hukum. Berarti ada 4. Sekarang setelah universitas apa bedanya? Mengelola beberapa rumpun bidang ilmu yang berbeda. Tidak lagi yang sama. Di samping ada yang sama, juga ada yang berbeda. Maka ada fakultas saintek, ada fakultas humaniora. Kira-kira seperti itu kan? Ini hadiah yang akan berkembang. Insya Allah kita buka, dan ini tetap fokusnya di dakwah. Karena akan kita buka di sana psikologi. Insya Allah kalau besok nggak ada halangan, reviewer atau asesornya akan hadir Pak Mujibia. Dia akan penguatan psikologi. Kemudian setelah kita datang kemarin, rupanya yang siap di kota kita ini adalah untuk buka Kesmas, kesehatan masyarakat, dan camp S1 keperawatan. Ada yang alumni Pajajaran 1 baru nikah kemarin, anaknya dokter Anissa Galang, ya kan? Kemudian ada anak istrinya Pak Subroto, alumni Andalas, itu siap, ya kan? Dan ada beberapa orang di rumah sakit yang sudah S2 keperawatan, mereka mau transfer dan pindah ke UI. Makanya Kesmas dan keperawatan ternyata itu lebih siap ketimbang saintek, dia kan yang komunikasi, yang informatika. Bahkan di teknik sipil itu kan berpeluang yang arsitektur itu.
Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini semua bagaimana kita menghimpun SDM yang kita punya sehingga ini bisa kita kerahkan untuk berbesar kampus ini yang sudah payungnya rumahnya besar. Kalau rumahnya kemarin kan masih kecil, dari site rumahnya kecil, dibuka jadi UIN, jadi YN besar, lebih besar lagi jadi UIN yang sama arsiteknya dengan model UIN yang sudah maju-maju. Cuman kita belum siap SDM silakan untuk kita bangun, kita bina. Bilang nanti adik-adik kita yang ada di sini kuliah mungkin di IPB, mungkin di UGM, mungkin di UI, berbeda prodinya dengan yang ada di sini. Mungkin itulah aset kita untuk membuka prodi yang baru. Makanya yang terpenting sekarang adalah jangan pergi dari Tabaksel sebelum tahu UIN Padang Sidempuan. UIN sana. Karena apa? Ketika kita nanti di UI kan sudah sama. Kita diundang ini untuk Green Campus. Kita diundang di sana. Nanti ditanya di sana, kamu dari Tabaksel lihat? Oh, ada di sana universitas baru yang bagus. UIN ada pada Sidempuan. Kenapa? Pernah ke sana? Enggak. Ini sebetulnya sudah turun pentingnya. Karena apa? Masa dari Tabaksel nggak peduli tentang lembaga yang maju di sana. Jangan lewat saja di depan, tapi datanglah ke dalam. Lihat ke dalam supaya kamu bisa dapat informasi. Karena kami tetap merasa kami semua dimanapun kita, generasi kita melanjutkan karena itu aset kita. Pada saat ini kuliahnya di sana, tapi nanti itu jadi SDM. Inilah yang mau kita coba, kita bangun bagaimana kita semua betul-betul memiliki zauq untuk memajukan kampus. Maka kita lakukan ini perlombaan ini, salah satu kepentingannya adalah membina dan memandu anak-anak kita. Yang kedua, memperkenalkan UIN Sahada, terkhusus Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Memperkenalkan, andai kata nggak sanggup, kadang-kadang dengan bermodalkan beasiswa itu aja nggak sanggup kita kan lolos di UI, tetapi ongkos ke sana berat, meninggalkan keluarga berat. Tapi di sini ada yang sama dengan di sana, nggak apa-apa di sini, tapi dapat beasiswa. Ini semua adalah kesempatan-kesempatan. Jangan hanya tujuannya ke sana, tapi nggak ke sini. Tahun ini ada alumni kita yang lulus lagi satu lagi, ambil S2 di Nottingham, Inggris. Dia alumni dari sini, SMA Angkola. Alumni dari sana dia masuk ke sini ya, Angkola Selatan. Ada lagi salah satu lagi yang di India ya, yang di India itu alumninya dari mana itu? SMK ya? Dari pesantren juga, pesantren mana itu? Dari pesantren. Itu juga lulus di India, beasiswa. Pengelola lembaga pendidikan bahasa Inggris yang bagus saat ini termasuk di Al-Azhar, alumni kita, dia penentunya di sana. Pengelola terkait dengan pengalian beasiswa yang bermacam-macam di dunia yang ada di Medan, itu adminnya adalah mahasiswa kita. Yang kemarin ada ya ada ya kemarin kita di aula kita yang ada varian beasiswa itu dengan kerjasama dengan Unimed. Iya. Jadi itu semua informasi-informasi yang mesti kita sampaikan kepada adik-adik kita ini, kepada anak-anak kita, supaya mereka betul-betul berpeluang untuk mendapatkan informasi. Apa keunggulannya kalau di UIN Padang Sidempuan? Keunggulannya di sini ada makan. Karena gimana? Kalau mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, harus memang punya disiplin, harus memang punya wawasan, harus memang punya karakter. Justru itu di sini kita bangun. Makanya hidup antri itu harus kita bangun kepada mereka. Menahan diri juga harus kita bangun kepada mereka. Maka itulah yang akan menjadi modal mereka bisa melanjutkan nanti jadi bagus. Apalagi kita bina terkait dengan Tuhan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan
ini menjadi informasi baru buat kita atau menambah wawasan buat kita. Tak apa-apa. Andaikan pun kita berharap yang mau ke sini itu kita kasih jalannya. Yang nggak mau ke sini pun tapi paling tidak dia punya wawasan yang begini. Jangan mau apa namanya tidak peduli, tapi kita harus peduli. Karena bagaimanapun jangan kita hanya bisa pikirkan, tetapi kita sebagai orang terdidik juga memberikan informasi kepada yang lain. Yang lain mungkin berkeinginan ke sini, kalaupun kita nggak berkeinginan ke sini, kayak apa ke kampus ini. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menambah dan bisa membuat kampus kita ini lebih melejit lagi ke depan, dan seluruh tenaga-tenaga kita di kampus ini betul-betul bersiap dan bersiaga. Karena dimanapun tenaga-tenaga kita ini juga orang hebat-hebat. Ada alumni dari UPI, ada dari UI, ada dari UGM, ada dari UNAIR, ada dari USU, ada dari Pajajaran, ada dari semua, ada di sini. Tapi saya masih ragu-ragu, mereka menghebatkan kampus kita ini atau menghebatkan mereka di sini dengan kampus mereka. Tapi semua harus menyatu di sini, membawa kehebatan mereka, menghebatkan kampus ini. Itu yang kita harapkan. Kalau dia masih menghebatkan kampus dia, itu sudah jelas. Tapi bagaimana dengan hebatnya dia datang di sini lalu membuat kampus ini lebih hebat. Itu yang kita harapkan. Ini ya yang bisa kita lakukan. Makanya kita buka ini PPTE ya, PPTE Program Pengembangan Tenaga Edukatif. Seluruh yang baru kita coba bangun dulu paradigma berpikirnya dengan konteks visi misi duit terhadap pada seribu. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat datang kepada seluruh ofisial dan seluruh peserta yang mau bertanding. Mudah-mudahan kedatangan kita ke sini membawa berkah dan membawa motivasi baru, membawa lebih sehat untuk membangun kehidupan kita ke depan. Mari kita buka kegiatan ini, lomba pidato, perlombaan keterampilan dan keagamaan siswa di SLTA MA Derajat Seta Baksel dengan berserah diri kepada Allah seraya membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas bimbingan dan arahan dari Bapak. Semoga dapat kita laksanakan dengan baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah rangkaian pembukaan acara kegiatan perlombaan keterampilan dakwah siswa SLTA Seta Baksel pada hari ini. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Covid Azizah Pulungan Dan saya Yunika Maulidah Hasibuan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kejanggalan, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya kami serahkan kepada panitia.